Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Kristalia, nomor stambuk F55 120 128. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya, yaitu peran mahasiswa dalam pembentukan karakter dan penanggulangan korupsi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, langsung saja di sini kita bisa melihat kilas sejarah sejak kemerdekaan Indonesia. Kita bisa mengetahui bahwa mahasiswa memiliki peran yang cukup besar dalam setiap perubahan. Misalnya, dalam Orde Lama pada tahun 1966, peristiwa 15 Januari tahun 1974, dan bahkan Orde Baru di tahun 1998, yang merupakan contoh nyata kekuatan mahasiswa dalam membawa perubahan di negara kita. Artinya, mahasiswa memberikan dampak yang cukup besar dan signifikan dalam berjalannya proses pemerintahan di Indonesia. Nah, kenapa hal ini berkaitan dengan pembentukan karakter, peran mahasiswa dalam pembentukan karakter? Karena kita bisa lihat bahwa sejak dulu saja mahasiswa dapat memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa dalam sejarah Indonesia. Pasti tentu saja zaman sekarang dalam pembentukan karakter mahasiswa pun bisa melakukannya dan memberikan dampak yang baik. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa aspek. Yang pertama, mahasiswa merupakan bagian masyarakat yang mendapatkan pendidikan yang terbaik. Sebagai kelompok mahasiswa masyarakat yang paling lama mengenyam pendidikan, sehingga mereka mengalami proses sosialisasi politik yang paling panjang di antara semua angkatan muda. Nah, adanya akulturasi budaya dalam kehidupan kampus sehingga mahasiswa memiliki gaya hidup yang unik. Dan mahasiswa merupakan kelompok yang nantinya akan memasuki lapisan kekuasaan, perekonomian, hingga akan menjadi kelompok elit di kalangan angkatan muda. Dan yang terakhir, seringnya keterlibatan mahasiswa dalam perbincangan dan penelitian atas permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Nah, dari beberapa aspek tersebut cukup jelas bahwa mahasiswa mampu membawa perubahan apapun dalam aspek kenegaraan, termasuk dalam perannya terhadap pembentukan karakter bangsa. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama, menyebabkan propaganda kebaikan. Jadi mahasiswa adalah agen propaganda untuk melakukan nilai-nilai kebaikan. Mereka bisa menjadi contoh atau lambang dari semangat berbuat kebaikan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi dari mereka lah memberikan dampak yang baik, karakter yang baik, sehingga masyarakat bisa menteladani sikap-sikap dan nilai-nilai karakter yang baik dari mahasiswa, sehingga akan membentuk suatu karakter bangsa yang lebih kuat. Nah, yang kedua, penerima tongkat estafet pembangunan bangsa. Nah, mahasiswa memiliki potensi yang besar di negara Indonesia. Di masa depan nanti, para pemuda inilah yang akan menjadi pengganti pemerintah saat ini. Regenerasi politik dan sosial harus dilakukan. Mereka lah yang akan menerima tongkat estafet dan pembangunan negara. Sehingga pendidikan karakter mereka lah yang nantinya akan menjadi karakter bangsa ini. Oleh sebab itu, sejak saat inilah kita perlu memiliki karakter yang penuh tanggung jawab, disiplin, serta memiliki karakter anti korupsi supaya di regenerasi pada masa depan kita dapat memberikan karakter-karakter yang positif. Nah, yang ketiga, pengontrol kebijakan pemerintahan. Walaupun memang saat ini mahasiswa memiliki keterbatasan dalam melakukan perbuatan kebijakan pemerintahan, tetapi dari sekarang bukan berarti mahasiswa tidak dapat berperan dan mengaplikasikan kebijakan yang dibuat.
peran dan fungsi mahasiswa seharusnya dapat diaplikasikan sebagai solusi yang untuk permasalahan yang ditimbulkan dari kebijakan, misalnya di bidang pendidikan. Nah, mahasiswa dapat membuat pemikiran yang membangun dan penuh solusi. Pemikiran ini dapat disampaikan ke pihak terkait dan menghasilkan solusi yang bisa menjadi perbaikan untuk kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang keempat sebagai kontrol sosial. Nah, dengan begitu karakter bangsa yang kuat dapat terbentuk dengan sendirinya. Nah, kita sudah belajar, saya sudah memaparkan peran-peran penting mahasiswa dalam pembangunan karakter di negara kita. Dan di sini ada pertanyaan, bagaimana peran mahasiswa dalam penanggulangan korupsi dalam kehidupan bermasyarakat secara luas? Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa korupsi adalah bencana sosial yang merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar, bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas. Oleh karena itu, sangat sulit memberikan pembuktian yang eksak. Nah, di samping itu sangat sulit mendeteksi dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Nah, oleh sebab itu, menurut saya korupsi adalah tindakan yang sangat-sangat merugikan, bukan hanya merugikan negara, tetapi merugikan banyak orang, masyarakat, rakyat, dan bahkan merugikan diri sendiri. Nah, korupsi menurut saya adalah tindakan yang paling tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, penting sekali ada mata kuliah anti korupsi saat ini. Nah, dari sini mahasiswa dapat mengetahui apa penyebab dari korupsi, tindakan-tindakan apa saja yang harus kita lakukan kelak, dan memiliki sikap yang benar-benar bertanggung jawab. Oleh sebab itu, di sini kita sudah bisa membaca dengan rinci bahwa pendidikan sebagai wadah untuk membentuk generasi penerus bangsa, menjadi wadah yang efektif dalam rangkai pencegahan korupsi. Nah, dengan adanya anti korupsi ini, itu sudah merupakan rangka pencegahan korupsi. Nah, selanjutnya, mahasiswa merupakan kader yang disiapkan untuk memimpin bangsa ini. Sebagai seorang kader, selain harus memiliki intelektualitas yang tinggi, haruslah pula memiliki bakat dan profesionalitas dalam kepemimpinan. Semangat yang berkobar adalah semangat yang mendasari perbuatan untuk melakukan perubahan atas apa yang dianggapnya tidak benar. Nah, peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Mahasiswa harus mendemokrasikan bahwa diri dan kampusnya bersih dari dan jauh dari perbuatan itu. Nah, mungkin ya hal-hal yang kita dapat lakukan mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan kampus kita. Dan adapun peran-peran berikut, menciptakan lingkungan bebas dari korupsi. Nah, yang kedua, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Itulah pentingnya mata kuliah pendidikan anti korupsi. Ketika kita sudah mengetahui ilmu yang untuk diterapkan, kita juga bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga masyarakat dapat mengerti apa saja bahayanya melakukan tindakan korupsi. Dan yang terakhir, menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih.